transpose itu juga cukup mudah ya. Jadi kalau transpose susunan baris dan kolomnya diputar ya, dibalik, ditukar. Jadi ini ya, misalkan di sini kita punya matrik A dengan ukurannya adalah barisnya ada 3, kolomnya ada 3 gitu ya. Di mana baris pertama 131, maka setelah diproses transpose ya, posisi baris 1 ini akan berpindah menjadi posisi kolom 1. Demikian juga di sini baris kedua dia akan menjadi kolom kedua. Baris ketiga akan menjadi kolom ketiga. Jadi baris menjadi kolom, sebaliknya kolom juga menjadi baris. Kolom misalkan ya, kolom 1 ini akan menjadi baris 1. Kolom kedua akan menjadi baris kedua, kolom ketiga akan menjadi baris ketiga. Nah ini operasi transpose. Perhatikan sifatnya bahwa kalau hasil dua ya penjumlahan antara dua matrik ditranspose, maka dia akan sama dengan matrik A ditranspose ditambah dengan matrik B ditranspose. Nanti coba kalian buktikan ya. Kalian buktikan benar atau tidak. Kemudian kalau matrik A ditranspose, lalu ditranspose lagi, dia akan kembali lagi. Ya, jadi misalkan ini sudah saya transpose, nah kemudian ini saya transpose lagi. Jadi kan 120 akan kembali ke posisi kolom, jadi baris 120. 347 juga akan kembali ke posisi kolom, 156 akan kembali ke posisi. Jadi kembali lagi ke A lagi. Ya. Kemudian kalau matrik transpose kita kalikan dengan sebuah skalar K, nah, maka ini sama saja dengan mengalihkan matrik aslinya dengan skalar A lalu baru ditranspose. Kemudian yang di sini A transpose AB, A dikalikan B ditranspose. Nah ini yang mungkin sedikit perhatian ya, bahwa bukan A transpose B transpose seperti ini, tapi dia sebenarnya sama dengan B transpose kali A transpose. Nah, kita coba buktikan yang pertama dulu. A ditambah B transpose sama dengan A transpose ditambah B transpose. Misalkan saya punya B, saya ganti dulu warnanya. Saya punya B, yaitu matrik yang nilainya, saya pakai yang gampang saja biar tidak kesulitan nanti. Nah, 1, ini ya. Oke. Sekarang masing-masing kita jumlahkan terlebih dahulu. Kita jumlahkan A ditambah B. A ditambah B. Maka hasilnya sama dengan hanya yang ini ya. Kita pakai yang ini. 1 ditambah 1, 2, 3, 1 ya. Saya tambahkan 3, 4, 7. Lalu yang di sini dikurangi 1, 0, 4, 5. Gitu ya. Nah ini sekarang saya transpose. Maka hasilnya akan sama dengan 2, 3, 0, 3, 4, 4,
175. Begini ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita buktikan apakah AB transpose tadi, gitu ya, ini kan A tambah B transpose, itu akan sama dengan A transpose adalah ini ya, ditambah dengan B transpose. B transpose itu sama dengan, nah ini kita lihat, 1, 0, min 1, 1, 0, min 1, ini transposnya kan, 1, 0, min 1, oke. Nah, sekarang kita jumlahkan apakah nanti hasilnya sama, ya. A transpose ditambah B transpose sama dengan A transpose, ini ya, yang di sini ya, 1 tambah 1, jadi 2, 3 tambah 0, 3, 1 tambah min 1, 0, 2 tambah 1, 3, 4 tambah 0, 4, 5 tambah min 1, 4. Kemudian 0 tambah 1, 1, 7 tambah 0, 7, 6 min 1, 5. Oke, nah ini kita lihat ternyata sama. Ya, jadi terbukti kan sifat dari yang pertama. Dengan cara yang sama, kalian bisa buktikan untuk yang 3 dan 4 ya. Kalian coba nanti apakah benar ya, bahwa yang keempat terutama ya, AB transpose itu sama dengan B transpose dikalikan A transpose. Oke. Sekarang kita akan berkenalan beberapa jenis matrik khusus ya. Yang pertama adalah matrik bujur sangkar atau square matrik. Itu ada matrik yang banyaknya baris dan banyaknya kolomnya sama ya. Nah, nanti di dalam matrik bujur sangkar ini itu akan ada istilah yang disebut dengan diagonal utama yang entry-entry-nya mempunyai nomor baris yang sama dan nomor kolom yang sama ini ya. Artinya bahwa dia ada di posisi baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 3, baris 4 kolom 4 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini jadi kalau kalian lihat ya mempunyai ukuran baris dan kolom yang sama. Kemudian ada yang disebut dengan matriks nol. Matrik nol apa? Matrik yang elemennya semua nol, sudah pasti ya. Di mana dia berlaku bahwa sembarang matrik kalau ditambahkan dengan matrik nol, maka hasilnya akan sama dengan matrik itu sendiri. Ya, dia berlaku hukum identitas. Ya. Kemudian sembarang matrik A kalau dikalikan dengan sebuah matrik nol, maka dia hasilnya akan sama dengan nol. Berlaku juga kebalikannya ya, nol. Oke, nol ini bukan nol skalar ya, tapi nol yang merupakan matrik yang nilainya nol semua. Jadi kalau saya tuliskan matrik nol itu ya, dia adalah matrik yang nilainya nol semua, tergantung dia ukurannya 2 kali 2 ya berarti 2 kali 2 di mana nilainya nol semua. Oke ya, kalau 3 kali 3 ya berarti 3 kali 3 tapi nilainya nol semua. Baik, yang berikutnya adalah matrik diagonal. Jadi matrik diagonal adalah matrik yang bentuknya bujur sangkar atau square matrix dan semua elemen di luar diagonal utama itu adalah nol. Jadi yang punya nilai hanya di diagonal utama. Ya, jadi ini. Ini adalah matrik diagonal. Jadi yang punya nilai hanya di diagonal utama. Yang lainnya nol.
Itu yang disebut dengan matrik diagonal. Dan berikutnya adalah, terlewat. Berikutnya adalah matrik identitas. Matrik identitas adalah matrik yang elemen diagonalnya semuanya bernilai 1. Oke, kita tulis biasanya dengan menggunakan apa namanya notasi. Jadi notasi dari matrik identitas adalah I, gitu ya, atau IN. IN itu ordonya itu atau ukurannya ya. Jadi kalau N-nya 3 itu artinya matrik identitas dengan ukuran 3 kali 3. Kalau N-nya 4 berarti dia matrik identitas dengan ukuran 4 kali. Jadi mirip seperti matrik diagonal, tapi kalau diagonal kan yang diagonal di sini bisa sembarang ya. Tapi kalau matrik identitas ini pasti 1 ya. Di mana dia berlaku operasi identitas terhadap perkalian. Jadi A dikalikan dengan matrik identitas hasilnya sama dengan A. Matrik identitas dikalikan sembarang matrik dia hasilnya juga A. Tapi dengan syarat ukurannya harus sama ya. Jadi kalau A-nya 3 kali 3 ya matrik identitasnya adalah matrik I dengan ordo 3. Kemudian yang berikutnya adalah matrik skalar. Matrik skalar ini adalah matrik identitas dikalikan skalar. Jadi sebenarnya ada matrik identitas, tapi kita kalikan dengan skalar. Ya. Jadi di diagonal utamanya ini nilainya sama semua. Ya, dia berupa nilai skalar tertentu. Ya. Jadi kalau ditulis itu misalkan seperti ini, itu sebenarnya adalah sama dengan 4 kalinya matrik identitas. Oke ya. Yang berikutnya, matrik segitiga bawah itu adalah matrik yang semua elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Jadi di atas diagonal utama, ini kan diagonal utama. Diagonal utamanya apa? 1, 2, 4. Maka semua yang di atasnya ini 0. Dan yang ada nilainya hanya yang di bawah. Ini yang disebut dengan segitiga bawah. Kebalikannya adalah segitiga atas. Jadi yang nilai di bawah diagonal utama, ini 1, 2, 1, ini semuanya 0. Jadi yang ada nilainya hanya yang di atas. Jadi bentuknya dia membentuk seperti segitiga kan. Nah ini membentuk segitiga tapi di bagian atas. Kebalikannya di sini segitiga tapi di bawah. Oke ya. Kemudian ada matriks simetris. Matriks simetris itu matriks ya yang transposnya itu sama dengan dirinya sendiri ya. Jadi kalau diputar seperti apapun dia balik ke dirinya sendiri. Itu adalah matriks simetris. Bisa kita lihat di sini contohnya. Ya ini ya. A itu nilainya di sini 120, 231, 011. 120, 231, 011. Ini kalau kita susun, ditranspos, dibalik ya, diputar, sorry. 120, 231, 011. Ternyata sama saja, ya, hasilnya sama. 120, 231 di baris pun sama. Nah, ini yang disebut dengan matriks simetris. Kemudian ada matrik yang disebut antisimetris. Adalah matrik yang transposnya itu adalah negatifnya. Negatifnya ya. Jadi ini kita punya misalkan A-nya, kita lihat A-nya seperti ini. Maka A transposnya itu adalah negatifnya. Atau sama saja dengan A ini kita kalikan negatif 1. A kali negatif 1 kan ya. Ininya 0,
kemudian ini tetap 0, kemudian ini berubah menjadi negatif 1, ini menjadi 1, ini menjadi 2, kan gitu ya. Ini menjadi negatif 1, 1, 2, kan gitu. Ya ini, terlihat kan? Ini kalau kita, ini hasilnya sama dengan transpose. Transpose tadi kan ini baris, dia berubah menjadi kolom. Ya, nah, seperti itu. Nah, ternyata dia, kalau kita amati, bahwa matrik transpose ini sama dengan negatif 1 kali A. Itu disebut dengan matrik antisimetris. Nah, ini yang berikutnya matrik inverse. Nah, ini kita nanti akan bahas tersendiri untuk matrik inverse, di mana kita di sini akan belajar sifatnya saja, bahwa matrik inverse atau matrik kebalikan itu adalah dua matrik yang berupa matrik bujur sangkar dengan ordo n, berarti ukuran tertentu n, misalkan 2, berarti ya 2 kali 2, 3 ya 3 kali 3 gitu ya. Dan berlaku bahwa A kalau dikalikan dengan B, itu akan sama dengan B dikalikan dengan A, dan itu sama dengan hasilnya, itu akan sama dengan matrik identitas. Ya, sehingga bisa dipastikan bahwa kalau yang berlaku seperti ini, maka A adalah inverse dari B, atau kebalikannya B adalah inverse dari A. Ya. Kemudian matrik yang inverse-nya adalah dirinya sendiri, itu disebut matrik yang evolutory. Jadi A ini, kalau dia ternyata hasilnya inverse-nya itu adalah A sendiri, maka itu disebut dengan matrik yang evolutory. Ini nanti pembahasannya kita bahas di pertemuan khusus ya, yang khusus membahas mengenai inverse matrik. Kemudian ada matrik yang disebut dengan idempotent, ya, periodik dan nilpotent. Idempotent itu adalah matrik yang jika berlaku seperti ini ya, matrik A dikalikan matrik A, berarti kan dikuadratkan, itu sama dengan A sendiri. Dan matrik periodik, nah, itu juga berlaku, tapi di sini pangkatnya itu adalah sembarang, ya, jadi A kali A kali A kali A kali A kali A, hasilnya A juga. Sedangkan nilpotent itu adalah kalau kita kalikan berkali-kali gitu ya, A kali A kali A kali A kali A, hasilnya itu adalah matrik 0. Ini adalah matrik idempotent, periodik, dan nilpotent.